konferensi pers yang digelar di DPP PKB yang mana kemudian itulah dia pernyataan dari Baca Pres Anies Baswedan didampingi Bacawa Presnya Caimin. Kita lanjutkan dialog di Kabar Petang hari ini dan pertanyaan pertama langsung kepada Pak Jazuli Juwaini. Publik berpikir ketika usai deklarasi pertemuan kantor pertama adalah kantor PKS, tapi ternyata tidak, malah ke PKB dulu ini. Bagaimana tanggapan Pak Jazuli? Yang pertama, dengan Mas Anies ini kami selalu berkomunikasi secara intens ya. Saya ingin menggarisbawahi kok sepertinya alot. Sebenarnya tidak ada yang alot. Kalau alot itu rapat majelis syuro berhari-hari nggak ngambil keputusan, itu namanya alot. Rapatnya belum. Ini cuman mau melalui sebuah mekanisme. Jadi katakanlah kalau ibarat bahasa orang Betawinya, anaknya sudah layak nikah, tong lu kawin dah. Nih, calon-calon bini lu pilih. Kemudian dia milih di luar yang udah disuguhkan gitu loh. Ya kan umpamanya. Ya tentu kita bilang dulu sama keluarga besar, sama adik-adik, kakak-kakaknya. Ini loh, pengantin kita ini memilih ini, kamu ya terima dan seterusnya. Jadi kalau masuk ke keluarga itu jadi nyaman, semuanya enak, segala macam dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang alot. Kalau dikatakan umpamanya PKS seperti dalam tanda kutip oleh Mas Khairul tadi itu adalah tamu ya, pendatang. Kalau kita bicara bahwa koalisi perubahan ini yang mendeklarasikan adalah 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kemudian Demokratnya umpamanya pergi, meskipun saya masih berharap Demokrat akan kembali begitu bergabung. Kalau pergi satu bukan berarti yang satunya jadi tamu berubah statusnya, kan tidak juga, tetap tuan rumahnya ini gitu loh. Cuman karena si pengantin dibawa calon pasangan yang baru, kita ikut mekanisme dan kerjasama dengan PKB. Ini bukan hal yang baru. Saya dengan ketua fraksinya di DPR itu biasa komunikasi, bahkan dengan Caiminnya pun saya sering teleponan kalau urusan itu. Ada beberapa pilkada mungkin 40-an kurang lebih, data nanti bisa kita cek lagi, provinsi maupun kabupaten kota. Kita juga ketemu antara dengan PKB. Bang Jazuli, apakah sebenarnya calon yang disuguhkan ini jelas bukan calon utama dan mungkin mengusik perasaan, mengusik hati dari PKS sehingga wah nggak srek nih kita nih, kayaknya harus kita rapatkan dulu. Kemarin calon yang didekatin bukan ini kok, yang diajak ke ini. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar ada yang merasa terusik. Ini lebih kepada mekanisme internal partai yang harus dilalui. Karena PKS ini selalu menata organisasinya itu dengan transparan dan ikut aturan. Karena ini penting, ini adalah bentuk bahwa inilah organisasi yang sehat. Mekanisme yang ada itu harus selalu semuanya dilalui. Jadi saya sampai sekarang belum mendengar ada suara-suara sumbang. Yang ada itu di bawah itu sudah banyak ngeser-ngeser foto yang berdua-berdua. Tetapi ngeser-ngeser foto berdua, saya tadi mengatakan ini adalah kader kultural NU, bukan berarti kan aturan itu tidak diikuti gitu loh. Saya kira aturan ini yang sangat penting untuk sama-sama. Disinilah kami berharap semua pihak menghargai aturan internal dan mekanisme internal PKS yang ada. Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Daniel Johan. Bang, bagaimanapun juga bahwa ada mekanisme partai, mengingat mereka kan sebenarnya awalnya sudah bergabung, bikin koalisi yang sehat, koalisi perubahan. Tiba-tiba gabung tamu baru PKB. Kira-kira jika kemudian membuat PKS hengkang, ini bagaimana kemudian? Sejauh ini kita prasangkanya baik ya. PKS akan tetap bersama di koalisi ini. Jadi belum berpikir bahwa PKS akan keluar, tetapi apapun yang terjadi kita berharap nggak hanya PKS saja tapi juga partai-partai lain bisa bergabung ya. Meskipun tanpa yang lain pun kan Nasdem dengan PKB tetap bisa berlabuh. Meskipun begitu kami berharap partai lain bisa bergabung sehingga koalisi ini semakin kuat, semakin bisa bergotong royong untuk menjawab aspirasi masyarakat agar koalisi ini bisa membawa kemenangan untuk rakyat ke depan.
Baik Bang Daniel, Mas Umam sepertinya PKB terus berhusnuzon, berbaik sangka. Tapi siapa tahu Mas Umam ada plot twist di luar sangkaan kita semua. Apalagi masih menunggu hasil dari Majelis Syuro yang di dalamnya kita juga tidak tahu suasana kebatinannya. Apakah pro semua atau ada yang menolak Mas Umam. Ini ke depan peta kekuatan kalkulasi dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan bagaimana Mas? Kalau ternyata beda hasilnya dari ekspektasi. Ya, Mas Andro, saya pikir per hari ini Silakan Mas, dilanjutkan. ya, per hari ini saya pikir konteksnya cukup berbeda. Posisi PKS itu sangat berbeda dengan di skema koalisi ketika 3 partai antara Nasdem, Demokrat, dan juga PKS sendiri. Kalau misal kemudian per hari ini, tadi disampaikan oleh Mas Daniel Johan, bahwa Nasdem dan PKB sendiri sudah cukup. Sehingga kemudian kehadiran PKS dianggap sebagai tamu. Karena bagaimanapun juga, ini situasinya sangat berbeda. Nah, adapun kemudian potensi PKS masuk atau tidak, barangkali ada cukup banyak kalkulasi, meskipun tadi saya sampaikan dari berbagai kalkulasi itu, besar kemungkinan PKS berada di kubu Anies. Tetapi diakui atau tidak, ada titik perbedaan karakter identitas antara PKB dan juga PKS. Dan situasi ini di-capture cukup jauh oleh berbagai peneliti seperti Kiku Hamayotsu, Craig Philly, Craig Barton, bahwa antara cara pandang kelompok Islam kanan konservatif dan kelompok Islam yang mengklaim diri sebagai Islam moderat. Situasi ini dalam konteks relasi antar elit tentu baik-baik saja, tetapi dalam konteks di akar rumput, bagaimana kemudian hubungan sosial politik selama ini terjadi gesekan cukup signifikan. Oleh karena itu dalam wawancara yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di acara narasi misalnya, terselip kalimat yang secara tidak langsung menyiratkan sikap dari PKB. Caimin secara nggak langsung mengatakan ada misalnya aspirasi dari kalangan para kiai yang berharap misalnya PKS tidak masuk dalam koalisi tersebut. Bahkan ada celetukan yang sifatnya guyonan disampaikan oleh Caimin, bahasanya alhamdulillah PKS tidak datang di acara deklarasi tanggal 2 September di Surabaya kemarin, meskipun Pak Sekjen ada di sana. Artinya apa? Diakui atau tidak, meskipun ini dibalut dengan guyonan, tetapi ada sebuah nuansa di mana kemudian titik beda antara karakter aliran dalam konteks politik antara PKS dan PKB. Tetapi kalau misal kemudian ini kemudian dipertemukan oleh agenda basis kepentingan, ya memang Pilpres per hari ini menghadirkan sebuah alien-alien baru, varian-varian baru dalam konteks politik di Indonesia. Misalnya NU dan Muhammadiyah diklaim menjadi satu, kemudian HMI, PMI menjadi satu, bahkan ada juga satu figur di koalisi lain yang di-endorse oleh PBNU, tetapi secara politik di-endorse oleh partai yang selama ini menjadi rumah besar bagi masyarakat Muhammadiyah, yaitu PAN misalnya. Nah, hal ini menjadi sebuah teka-teki, sekaligus juga menjadi sebuah warna baru dalam konteks pemilu di 2024 yang karakternya sangat berbeda dibanding di pemilu-pemilu sebelumnya. Mas Andro. Terima kasih Mas Khoiril Umam, bahkan juga ada Pak Jazuli Juwaini dan juga Bang Daniel Johan. Kita tunggulah nanti bagaimana keputusan Majelis Syuro dari PKS, apakah mendukung Caimin Anies atau juga tidak.